Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita iman kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara jemaat akan tamu undangan yang boleh hadir bersama-sama beribadah di Gereja Kristus Rahmat Indonesia Jemaat Agape Bitung. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah, kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan Allah kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan kemurahan, kebaikan Tuhan tiap-tiap waktu, bahkan secara khusus di tengah-tengah jemaat GKRI Agape saat ini. Bersyukur Tuhan yang memulai, mengawali, bahkan berjalan bersama-sama dengan jemaat, sehingga jemaat boleh ada sampai saat ini. Mari kita siapkan hati kita di dalam saat teduh kita. Kita mau menyatakan kerinduan kita untuk masuk ruang Maha Kudus, menyembah Tuhan Allah kita. Ku masuk ruang Maha Kudus, mengawali ibadah kita saat ini. Mari kita mendudukkan setiap hati kita, membuka hati kita untuk Tuhan berbicara, meresponi undangan Tuhan di dalam kehidupan kita lewat ibadah saat ini. Sebab hanya Dialah yang layak menerima setiap pujian syukur kita, karena Dia adalah Allah kita, Allah yang mulia. Saya jemput kita semua berdiri. Kita nyanyikan pujian KPPK nomor 314, penghormatan.
menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ya, mari kita tetap berdiri, kita bersukacita, memuji, meninggikan nama Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Oh, hanya Tuhan sendiri yang memberkati kita, sehingga Dia hanya layak segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Yesus cinta kamu, bahkan cinta semua kita. Kita juga sering mengatakan bahwa saya pun mencintai Tuhan. Tetapi pada kenyataannya seringkali kita lebih mencintai diri kita sendiri, kehendak kita, keinginan kita daripada kehendak Tuhan. Padahal yang Tuhan mau, kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Sejak kita seringkali berbuat dosa kepada Tuhan, kita melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki. Tapi kita bersyukur punya Tuhan yang Maha Pengasih, yang mampu memberikan pengampunan sekalipun dosa kita merah seperti gerimis. Mari kita datang pada Tuhan saat ini, memohon pengampunan untuk setiap salah dan dosa kita.
Di dalam kita membuka hati, meneduhkan hati kita untuk mengaku setiap dosa kita, kita nyanyikan bersama pujian O Mau Manungyo. setiap pelanggaran dan dosa kami. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Mari kita sambut dengan pujian Ku Mau Cinta Yesus di dalam dua versi bahasa. Oh ya yong yong yuan yuan aja Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya.
anakmu dan kita menyebut dia Bapa. Itu adalah satu relasi yang sungguh intim antara kita anak Tuhan dengan Bapa kita. Sehingga tentunya sebagai anak kita mau taat kepada Tuhan, kepada Bapa kita. Untuk kita taat dan menuruti apa kehendak Tuhan, kita juga perlu belajar apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hanya lewat firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Lani Tumiwa MTH. Mari kita sama-sama pujikan, jadikanku berkat-Mu Tuhan. Firman Tuhan, mari kita minta kekuatan Roh Kudus menolong kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Mari berdoa. Bersyukur kami buat kasih setia Tuhan yang terus kami alami sampai saat ini. Di tengah pergumulan dunia, pergumulan bangsa dan negara, pergumulan Sulawesi Utara, bahkan pergumulan Kota Bitung dalam suasana pandemi corona. Tapi kasih Tuhan yang memelihara dan melindungi kami terus kami nikmati sampai saat ini. Bahkan lebih khusus Tuhan, Engkau boleh izinkan kami lewat penanggung jawab gugus tugas COVID-19 Kota Bitung, boleh meluaskan kami pimpinan jemaat YKRI Bitung, Agape Bitung, datang menyembah Engkau, datang mengagungkan Engkau, dan memuliakan Engkau bersama dalam suasana ibadah pagi ini.
Kami sudah memuji-memuja Engkau. Kami rindu Tuhan, jauh lebih memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kuasai kami, baik kami yang ada di lantai 1 ini, bahkan jemaat yang ada di lantai 2, kami semua yang ada, bungkus kami dengan tutup bungkus dari Tuhan sendiri, memelihara kami, terutama hati pikiran kami, agar Roh Kudus menguasai kami, sehingga mengarahkan kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman. Beri kami ketenangan, buka hati pikiran kami, dan pakailah hamba-Mu ini menurut kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, tepatnya di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 7. Sekali lagi, Perjanjian Baru, surat Paulus yang kedua kepada jemaat yang ada di Korintus, pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayat 7. Saya akan baca bagian firman Tuhan ini yang membawa Alkitab. Mari perhatikan dan kita dengar, simak bersama-sama. Dengan perikop harta rohani dalam bejana tanah. Demikian firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, ternyata kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Alkitab catat dan katakan bahwa yang dikatakan orang berbahagia ialah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, memeliharanya. Lebih berbahagia mereka lakukan dalam
kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Sekali lagi, shalom. Tambah kuat, shalom. Itulah orang yang mau menjadi alatnya Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, menjadi alatnya, menjadi alatnya Kristus. Itulah tema dan itulah juga kerinduan daripada Tuhan ketika dia mati, ketika dia bangkit, dan sebelum dia naik ke surga, dia berikan pesan, amanat itu, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Dengan pendek kata, pergilah, jadilah alatnya Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang jadi soal ialah bagaimana kita sebagai bisnismen, sebagai pengusaha, sebagai pekerja, sebagai pemimpin, atau apapun kita di rumah, di pasar, di toko, di jalan, bagaimana kita bisa menjadi alatnya? Karena kadang-kala pola berpikir orang-orang, lebih khusus orang Kristen, kadang-kala sudah terpola dalam pikiran kita bahwa yang mau menjadi alatnya Kristus cuma evangelis, cuma gembala, cuma pendeta, cuma penatua, cuma syamas, cuma diakon, dan lain-lain, dan lain-lain. Saya kira membaca bagian firman Allah ini, memahami kehendak Tuhan, kalau pola berpikir kita hanya sebatas itu, mungkin kita perlu mengkaji lebih jauh maksud dari Tuhan menjadi alatnya. Nelayan, murid-murid Yesus jadi alatnya, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu kita bertanya, bagaimana supaya kita bisa menjadi alatnya Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang efektif, sebagaimana visi dan misi daripada gereja ini. Peduli pada mereka yang terhilang, peduli kepada mereka yang tidak dipedulikan orang. Bagaimana supaya kita bisa menjadi alatnya? Dalam pembacaan kita, saya coba teliti, minimal ada dua hal penting. Dua hal penting yang harus ada dalam diri setiap orang apabila ingin menjadi alatnya Tuhan. Yang pertama, ayat 1 bagian A. Oleh kemurahan Allah. Jangan dulu ayat selanjutnya. Saya mengajak kita untuk melihat teks ayat ini. Kata oleh kemurahan Allah. Saya coba periksa dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa ini kemurahan? Pasal ini, ayat 1 ini, saya baca sampai pada ayat 15, bahkan sampai pada pasalnya 4 sampai 18. Rupanya inti daripada ayat di sini
tema utama khusus ayat pasal ini adalah di sini, yaitu oleh kemurahan Allah. Kamus Besar Bahasa Indonesia katakan, kemurahan artinya kelimpahan, tapi berkaitan dengan sifatnya Allah, yaitu berlimpah sifat kasih sayang atau kebaikan hati. Apabila disatukan dengan teks oleh kemurahan Allah, berarti menjadi kemurahan artinya kelimpahan kasih sayang dari Allah, artinya kebaikan hati Allah. Saya coba teliti lagi lebih jauh, lebih dalam beberapa versi Alkitab, tapi saya cuma mengarah kepada satu Holy Bible, karena Holy Bible dan King James Version mirip sekali, sama sekali. Kata digunakan receive mercy, yang artinya menerima, mendapat, menikmati kemurahan Allah. Apabila kita satukan dengan teks ini, jadi diterjemahkan kasar, oleh kasih sayang Allah kita menerima kasih kemurahan Tuhan, kita mendapatkan. Kata kasar, terjemahan kasar. Tapi saya lebih condong melihat di bahasa asli Alkitab. Saya teliti dalam bahasa asli Alkitab bahasa Yunani, kata kemurahan diterjemahkan eleipemen. Digunakan kata eleipemen, ada unsur verb di situ, bukan cuma pasif, tapi ada unsur kata kerja aktif karena sumbernya dari atas, sehingga diterjemahkan kata eleipemen adalah diberi rahmat. Kata lebih lain lagi dibandingkan kata itu dengan 1 Korintus pasal 7 ayat 25. Jadi Paulus katakan oleh Tuhan, oleh Allah diberi rahmat. Diberi rahmat kita oleh Allah. Dia beri kepada kita rahmat, atau terjemahan lebih baik lagi menurut Hasan Susanto dalam interlinear diterjemahkan, kami telah diberi rahmat. Jadi kata kemurahan Allah ini sungguh luar biasa. Nah, apa yang dimaksudkan Paulus dengan hal ini? Paulus pernah bicara kepada jemaat Efesus. Dalam Efesus pasal 2 ayat 1, Paulus katakan, kamu dahulu, akan lagi dengan kata, dia mengucap syukur kepada Allah karena kamu, hai orang-orang Korintus. Kamu orang Korintus, kenapa Paulus bersyukur? Karena orang-orang Korintus menerima kasih karunia. Jadi ini yang pertama yang perlu untuk kita pahami. Untuk menjadi alatnya Kristus, pertama, mari kita pahami dengan benar kemurahan Allah itu dalam hidup kita. Untuk menjadi alatnya Kristus, mari kita sadari, mari kita pahami dengan benar kemurahan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kita semua sebetulnya, Paulus katakan, mati karena dosa dan pelanggaran kita.
Pendek kata, sebenarnya kita semua harus dihukum. Bahasa perjanjian lama, harus dimurkai. Karena perlawanan kita, karena sikap kita yang melawan Allah, karena pola berpikir kita yang melanggar Allah, karena sikap kita yang banyak bertentangan dengan kehendak Allah, semestinya kita dihukum. Kita tidak ada apa-apa. Apalagi Korintus, dari pelayanan yang ada, bahkan dari kota-kota perjanjian lama sampai pelayanan gereja mula-mula pada kota-kota perjanjian baru, tidak ada kota yang sangat bobrok kecuali Korintus. Di Korintus dosa yang sangat-sangat luar biasa. Kalau Anda belajar eksposisi Korintus, ada persimahan persetubuhan antara mama dengan anak. Oleh karena konsep filsafat dan konsep-konsep agama kafir, budaya, dan keyakinan yang keliru tentang berkat dalam Dewi Kesuburan. Sangat bobrok, tapi Paulus katakan pada mereka, oleh kemurahan Allah. Paulus katakan pasal 1 ayatnya yang keempat dari 1 Korintus, dia bersyukur karena kamu, kata kamu ini jamak menunjuk kepada jemaat Korintus. Karena kamu. Kenapa karena kamu? Paulus bersyukur karena kamu orang Korintus, kasih karunia Allah nyata dalam hidup. Itu pun jadi seperti saudara dan saya. Kita tidak ada apa-apa. Apabila kita renungkan Efesus pasal 2 ayat 1, kitalah orang-orang yang sudah ada di dalamnya karena dosa-dosa kita. Tapi kita bersyukur kita diberi kasih karunia. Kita diberi kasih karunia. Karena itu Paulus katakan oleh kemurahan Allah. Dan Paulus katakan selanjutnya, dia bersyukur, dia berterima kasih. Karena itu pahami dengan benar kemurahan Allah pada hidup kita. Perhatikan, pada hidup kita, terhadap hidup kita, kita pahami dengan benar. Apa kemurahan Allah yang besar itu? Paulus ungkit itu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 58, yaitu janji, jaminan, dan karya Allah menyelamatkan manusia. Tidak ada cara, tidak ada model, tidak ada bentuk, tidak ada apa-apa yang dapat membuat manusia dari lumpur dosa dipindahkan pada kerajaan anak yang kekasih kalau tidak melalui salib Yesus Kristus. Hanya karena salib Yesus kita yang ada dalam jurang kebinasaan, kita berada pada suasana neraka yang kekal. Kita tinggal menunggu waktu untuk menikmati derita selama-lamanya. Tapi oleh kasih karunia, oleh kemurahan Allah yang tidak memandang siapa Anda, diangkat karena memandang salib Yesus. Diangkat karena beriman pada salib Yesus. Karena pengorbanan, karena kematian, karena kerelaan penderitaan Yesus, kita diangkat
dan dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukankah ini luar biasa? Kemurahan Allah. Kita dipindahkan, bukan dibayar. Kita diangkat dan diselamatkan bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita semua terpandang, tersohor, tidak. Tapi Paulus katakan karena kasih karunia. Oleh sebab itu Paulus katakan oleh kemurahan Allah. Saudara, oleh kemurahan Allah. Dari mana hal itu dapat? Kepastian kehidupan, keselamatan. Khusus 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam Injil Yesus Kristus. Sekali lagi, di dalam Injil Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Dengar baik-baik. Hanya melalui Injil Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Bahkan Paulus katakan pada jemaat di Roma. Roma pasal 1 ayat 16-17 kita sudah tahu. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Anak saya di Solo, dia mengikuti studi. Satu kali dia bertugas di gereja di Paragon. Kemudian dia sudah mau ke gereja, tidak ada kuota untuk Grab. Dia bilang, bagaimana ini? Dia keluar dari tempat kosnya, dia keluar, dia doa. Gimana ini? Dia lihat ada om, Mbak Ojek. Dia dekati tuh om. Dia tanya, Pak, ngojek? Oh iya Mbak, iya ngojek. Dia bilang, bisa tidak di oh silakan. Dia bapak bilang, aduh, saya sudah dari jam 6 mangkal di sini, satu penumpang pun tidak ada. Lalu anak saya bilang, wah, bapak keluar sembahyang tidak? Bapak cuma beritahu, ya Neng, kami sudah biasa ya keluar, habis sarapan ya sudah keluar, berupaya. Lalu anak saya mulai injili. Pak, kalau ingin diberkati, Bapak harus berdoa. Sebelum kerja berdoa. Lalu di tengah jalan anak saya bicara terus tentang doa. Tiba di sana, si bapak tanya, doanya gimana? Kepada siapa? Anak saya beritahu, pada Tuhan yang benar, satu saja Tuhan dan Juru Selamat. Dialah Gusti Yesus. Lalu anak saya begini, Pak, sebelum Bapak mau saya doakan. Bapak bilang, oh iya, saya mau berdoa. Pak, kasih pinggir sini, saya berdoa buat Bapak. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus ya, tidak mengapa. Amin. Kalau anak saya kasih lebih, Bapak bilang, wah Neng, tidak ada uang kembali, baru satu penumpang. Tidak ada, tidak mengapa, buat Bapak saja. Lalu dia begini, Pak, kalau ingin makin diberkati, datanglah doa setiap hari ini di sini. Cari saja saya, kami pasti. Singkat cerita,
Satu hari itu ketika dia didoakan, banyak sampai malam jam 9 katanya orderannya banyak. Lalu dia cari anak saya di gereja situ. Lalu dia bilang terima kasih, dia kasih pulang itu uang anak-anak. Dan akhirnya masuk beribadah dan terus beribadah sampai sekarang. Menjadi alat Kristus dimanapun kita berada. Menjadi alatnya. Tidak semestinya Anda ubah profesi kecuali panggilan Tuhan. Dimanapun Anda berada, kalau kita pahami dengan benar kemurahan Allah yang luar biasa, maka pasti kita akan bagikan menjadi alat. Apakah Anda di pasar, apakah Anda di toko, apakah Anda di tempat bisnis, pekerjaan, jadilah alat. Paulus, dia memahami dengan benar apa itu kemurahan dari Tuhan, sehingga dia tidak segan-segan membagikan. Paulus pahami. Kalau Anda baca dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-1 ayat 15, Paulus bagikan bahwa oleh kasih karunia dia ada dan dia boleh menjadi alat Tuhan karena dia adalah orang yang paling berdosa. Paulus bilang, saya adalah orang yang paling berdosa. Mungkin Anda di sini berkata, bagaimana kita mau menjadi alatnya Tuhan? Kita hidup belum tak ator. Kita hidup tidak karu-karuan. Kita pun tidak dianggap. Saya pun tidak dihargai oleh si A, si B. Apapun kondisi Anda, apapun situasi Anda, apapun kerja Anda, situasi Anda, kemurahan Allah tidak memandang profesi, tidak memandang derajat tinggi rendahnya derajat Anda, tidak memandang sosial ekonomi saudara, tidak memandang pinter kehebatan Anda, posisi jabatan. Kemurahan Allah sama dalam hidup ini. Paulus pahami benar sehingga dia menjadi alat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, syarat yang kedua, ayat yang kedua sampai ayat 7. Ayat kedua sampai ayat 7. Kalau kita baca selanjutnya, maka akan temukan hal yang kedua ialah memahami dengan benar makna kemurahan Allah dalam hidup kita. Kalau tadi kita harus pahami kemurahan Allah pada kita, sekarang kita sudah menerima kemurahan Allah itu oleh kasih karunia Allah. Maka yang kedua, supaya kita bisa menjadi alatnya Tuhan, kita pahami dengan benar makna, faedah, gunanya kemurahan Allah dalam diri kita. Tuhan Yesus pernah berikan perumpamaan tentang talenta. Ada yang Tuhan kasih 1, ada yang Tuhan kasih 5, dan seterusnya. Tujuan apa? Supaya yang Tuhan beri maknanya, supaya itu dimanfaatkan, digunakan, supaya berlimpah-limpah untuk keuntungan bukan buat Tuhan, tapi buat orang itu. Demikian dengan kita, Tuhan sudah beri kasih karunia, kemurahan Allah dalam hidup kita, yaitu karya selamat. Kita sudah diselamatkan karena iman pada Yesus. Apa maknanya? Apa faedahnya? Apa fungsi
Tuhan beri kita kemurahan Allah, karya keselamatan, lalu kita diam, lalu kita tidur, lalu kita tutup mulut. Tidak. Beritakan firman. Yesus mau kita menjadi alatnya Yesus Kristus. Dia mau supaya kita menjadi alatnya. Karena itu ayat 1 bagian B, Paulus bilang, kami telah menerima pelayanan ini. Karena kemurahannya, Paulus bilang, kami telah menerima pelayanan ini. Pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan Anda mau jadi pembicara paling hebat di dunia. Bukan. Kalau Tuhan berkenan mau jadi memang hebat, itu urusannya Tuhan. Anda bukan mau bilang, oh kalau mau jadi pelayan Tuhan, kita mesti jadi penatua yang hebat, syammas yang hebat, pendeta yang besar. Oh, karena banyak sekali motivasi-motivasi pelayanan yang keliru. Jangan, kita jangan kesana. Tapi pahami dengan benar. Nah, untuk menjadi alatnya Kristus, menjadi pelayan, Paulus berikan ada 3 hal dalam ayat di situ. Yang pertama, Paulus berikan motivasi seorang pelayan yang mau menjadi alatnya Tuhan. Itu dalam ayat 2 dan ayat 5. Itu motivasi seorang pelayan. Yaitu ayat 2 bagian A, dia bilang, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Ini motivasi melayani Tuhan. Ayat 5 lagi kalau Anda baca. Jadi melayani Tuhan punya motivasi yang benar. Saudara, baru-baru saya di satu pelayanan. Saya tidak usah bilang, karena kalau saya bilang nanti Anda pikir saya menghakimi, kemudian saya pun diarahkan ke sana. Saya hadir di satu gereja besar. Dia khotbah 1 jam. Dia khotbah tentang bisnis yang berhasil. Karena memberi, karena dia memberi, karena dia begini, karena dia begini. 1 jam dia bersaksi. Selesai itu, tidak baca Alkitab. Kemudian dia tantang jemaat. Siapa ingin diberkati, berilah. Makanya jangan tafsirkan salah tuh firman Tuhan bilang, yang memberi banyak akan diberkati banyak, yang memberi sedikit akan diberkati sedikit. Jangan salah tafsir. Kunci di kata-kata itu bagian terakhir, yang paling utama adalah hati. Ini saya bicara motivasi. Selesai itu, tentang yang catat, silakan catat ini, beri. Ada satu ibu, dia cabut cincin berlian yang mahal, dia kasih di kolektor. Luar biasa. 1 minggu dia beritahu, pasti digantikan oleh Tuhan. 10 kali lipat, 20 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 lipat kali ganda. Lalu si ibu yang kasih cincin berlian, sudah minggu kedua belum ada ganti-ganti. Minggu ketiga belum ada ganti-ganti. 1 bulan, mana janji Tuhan? 2 bulan, 3 bulan. Bulan ketiga dia lihat persembahan daripada dia
cincin berliannya yang mahal. Dia lihat sudah ada di lalu dia bilang, minta ampun. Saudara, dan ini fenomena di kota-kota besar. Dan ini yang sering. Nah, Paulus beritahu motivasi dalam melayani Tuhan. Ayat 2. Tolak semua yang ada unsur manipulasi. Tolak semua yang ada unsur memutarbalikkan kebenaran Injil. Tolak semua. Sebaliknya, motivasi dalam melayani Tuhan menjadi alatnya. Ayat 2 bagian B dan ayat 5. Yang harus diutamakan adalah berita Injil Yesus yang sudah datang ke dunia, yang mencari yang berdosa, yang menyelamatkan lewat pengorbanan di kayu salib, yang mati, bangkit dan naik ke surga. Ayat 5 bilang, yang harus disampaikan adalah Yesus, Yesus, Yesus. Tidak ada yang lain. Amin. Saudara, ini motivasi pelayan. Yang kedua, tantangan menjadi alatnya. Itu ayat 3 dan ayat 4. Memang teks ini, teks 2 Korintus memang terjadi perselisihan waktu itu. Ada yang bilang aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, aku golongan Kristus dan lain-lain. Saudara, kita tidak usah ke sana. Tapi mari kita kokoh di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tapi Paulus beritahu bahwa menjadi alatnya, menjadi pelayannya, ada tantangan. Apa tantangan itu? Kalau Anda lihat, ditolak. Ayat 3, Anda lihat ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga. Jadi pelayan kadang-kala ditolak. Kedua, 3 ayat 4. Pelayan punya tantangan, difitnah. Jadi kalau Anda ada fitnahan oleh si A, si B, oleh mereka, oleh si ini sana, begitulah mau menjadi alatnya. Kadang kita difitnah, dihina. Paulus dikatakan, oh begini kok dia cari untung dan sebagainya. Dihina dan lain-lain kalau Anda teliti ayat 3 dan ayat 4. Injil seolah-olah tertutup. Dan Paulus bilang, apapun bagaimanapun jangan goyah. Begitu juga dengan kita di sini. Gereja Kristus GKRI Agape Bitung. Ada orang akan menghina kita. Ada yang mau memfitnah kita. GKRI Manado yang ada di Buha, itu pendeta Yanti. Dia panggil saya, pergi lihat dia punya gereja, bantu dalam doa. Oh puji Tuhan, di Buha ada orang yang persembahkan tanah kepada pendeta Yanti, sama jemaat GKRI. Tapi dia bilang, aduh Pak, tapi baru mau mulai, dorang oceh kita, dorang hina kita, dorang fitnah kita. Jangan mundur, jangan kecewa. Ketika Anda dihina, mata Tuhan khusus memperhatikan Anda. Amin. Ketika engkau difitnah, kasih karunia Tuhan khusus tertuju kepada Anda saat itu. Ketika Anda ditolak, tangan Tuhan
sementara memapa Anda supaya Anda tidak terusik terus-terus. Jangan goyah. Pendeta Yopi GKRI di Bumi Nyur, Manado. Karena kebetulan dia dulu mahasiswa saya. Pendeta Yopi di Bumi Nyur. Kompleks tanah itu mau digusur. Tapi karena gereja, pemilik itu, maaf saya bicara saja, orang Muslim. Orang Muslim. Tapi dia bilang, saya tidak akan gusur gereja yang sudah berdiri. Dari sekarang tetap beribadah. GKRI Bumi Nyur. Satu kali besok-besok boleh anjang ke sana, saling melihat. Pendeta Yopi bilang, luar biasa. Pendeta Yopi bilang, di sini saya mengerti kata pemagaran, pembentengan Allah buat orang beriman. Bayangkan tuh tanah kiri kanan segusur. Kalau Bapak pernah lewat jalan apa itu dia, Taman Budaya, ada 7 gusur di situ. Sebelah kiri bahkan sebelah kanan, di bawah rumahnya Bapak Eli Lasut. Ada gusur di situ. Digusur, semua sudah digusur. Cuma gereja Tuhan GKRI yang tidak digusur karena kemurahan Allah. Pendeta Yopi bilang, di situ saya mengerti tentang pembentengan Allah buat orang-orang beriman. Kita pun seperti itu. Anda dihina, Anda ditolak, Anda difitnah, percayalah ada pembentengan Tuhan di samping kiri kanan pribadi kita. Di samping kiri kanan muka belakang rumah kita. Di samping kiri muka belakang tempat bisnis kita. Di samping kiri muka belakang atas bawah seluruh hidup kita. Asalkan Anda tetap berpegang kepada Tuhan. Amin. Lalu ada tujuan. Ayat 6, ayat 7 adalah tujuan daripada Tuhan oleh kemurahannya. Ada tujuan. Ayat 7, tujuannya yaitu untuk membuat kita semakin mempermuliakan dan memuliakan Tuhan. Bandingkan itu dengan 2 Korintus pasal 5 ayat 5. Pasal 5, 2 Korintus pasal 5 ayat 5. Bandingkan. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah Dia sediakan bagi kita. Jadi tujuan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang, bagaimana sikap kita? Perhatikan pasal 1 ayat terakhir. Pasal 1 bagian akhir. Karena itu kami tidak tawar hati. Biar Tuhan cuma sedikit. Jangan tawar hati. Pak, di sini udah sedikit mah ada di lantai 2 pakai kamera, ada televisi di lantai 2. Ibu-ibu ada, bapak-bapak jemaat di lantai 2. Jangan tawar hati, tapi teguh dan kokoh di dalam Tuhan Yesus, sumber kehidupan. Ibu sekalian, mari jadilah alat Tuhan. 5 menit buat Anda. Jadi alat Tuhan. Motivasi hati kita melayani Tuhan, mari tetap terjaga. Walaupun kita ada tantangan, tapi pegang ayat 6, ayat 7. Ada janji dan jaminan Allah. Allah sudah sediakan buat kita di dunia ini dan di sorga nanti. Tuhan sudah siapkan. Maka teguh dan kokohlah.
supaya kelak kita akan bersuka cita, bahagia ketika saatnya tiba. Tuhan curahkan berkat, Tuhan jawab doa kita, Tuhan limpahkan kemurahan kasih-Nya. Dan kita semua, orang Manado bilang, sulit tahu mau bikin apa selain bersyukur dan memuliakan Tuhan. Karena itu jemaat GKRI Agape bikin, mari kita kokoh, kuat, sama-sama bersatu. Apalagi dalam pergumulan kota Bitung, terang bersatu. Indonesia, dunia, COVID dalam nama Yesus dimusnahkan oleh kuasa Tuhan, supaya kita semua bisa lagi diberkati dalam kebebasan, suasana new normal, sehingga kita tetap akan melihat betapa Tuhan itu baik, sungguh baik. Mungkin Anda berdoa, belum ada jawaban. Ada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan tepat dan terbaik. Karena itu, sabarlah di dalam iman, menanti jawaban. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, oleh kasih-Mu, oleh kemurahan-Mu, kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur karena hanya dalam Yesus hidup kami terpelihara, hidup kami terjaga, hidup kami ada jaminan yang pasti. Hidup kami, semua pergumulan kami, usaha kami, pekerjaan kami, pergumulan kami, semua Engkau sudah siapkan. Engkau sudah sediakan berkat melimpah. Engkau sudah sediakan jawaban yang pasti. Semua ada dalam genggaman kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami, supaya kami semakin memahami dengan benar kemurahan Allah pada kami, supaya kami semakin memahami dengan benar makna kemurahan Allah dalam hidup kami, supaya kami menjadi pelayan yang diberkati Tuhan, menjadi alat-Mu dengan menjaga motivasi hati kami dengan benar, dengan tetap teguh menghadapi tantangan, cobaan, rintangan, supaya mata kami tertuju kepada tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Beri kami hati yang kuat untuk tidak tawar hati, memberkati Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang menangani pelayanan di gereja, pimpinan, cara khusus penggembalaan, Bapak dan Ibu Gembala, Evangelis Yani Warungan dan istri dan anak-anak. Engkau berkati pelayan-pelayan Tuhan ini, diurapi terus oleh Tuhan, diberi kekuatan terus oleh Tuhan, diberi hikmat khusus oleh Tuhan, dan diberkati dalam kuasa kasih. Demikian pelayan-pelayan lain yang ada, pimpinan yang ada, ketua, sekretaris, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, penatua-penatua yang ada, syamas-syamas yang ada. Tuhan memberkati semua. Secara khusus dalam urapan kuasa-Mu, diberkati semua. Demikian Tuhan hari ini bersama-sama dengan pimpinan pemerintah Kota Bitung, Bapak Wakil Wali Kota, Tuhan, Engkau memberkati, istri, anak-anak diberkati, dan dalam kuasa kasih kiranya pertolongan Tuhan menyertai dan memberkati Kota Bitung, Wali Kota dan keluarga diberkati, Wakil Wali Kota dan keluarga diberkati, yang hari ini boleh bersama-sama dengan kami
dalam proses bersama-sama untuk menopang pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami, terima kasih kami Tuhan. Kami bawa, kami persembahkan kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk berkat firman Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah kita boleh melangkah maju bersama di dalam Tuhan, di dalam iman yang kokoh. Dan saat ini mari kita semua dengan semua umat percaya di seluruh dunia, kita akan mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita mengaku dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Roh yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita mau persembahkan persembahan kita dengan ketulusan kepada Tuhan untuk dipakai bagi pelayanan yang ada di gereja. Sambil kita memberikan persembahan, kita kidungkan pujian NKB 197, Besarlah Untungku. Karena
Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur di hari yang penuh sukacita ini, harinya Tuhan. Kami semua umat-Mu boleh bersama-sama memuji meninggikan nama Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan, dan firman Tuhan yang meneguhkan, mengingatkan kami semua. Siapakah kami ini Tuhan kalau bukan Engkau? Siapakah kami ini Tuhan? Maka Engkau mempercayakan kami pelayanan secara khusus di Gereja Kristus Rahmani Indonesia Jemaat Agape Bitung. Kami sungguh bersyukur, bahkan kami semua umat-Mu boleh bersama-sama Tuhan ada meninggikan Engkau Tuhan, bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Maka kami bersyukur Tuhan, di bulan Agustus ini kami semua sebagai warga negara Indonesia, satu bangsa tanah air, bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar memberikan kemerdekaan yang kami berikan peringati Tuhan setiap tanggal 17 Agustus. Kami akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Tuhan, terima kasih. Betapa baiknya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, boleh membebaskan kami Tuhan dari penjajahan, sehingga kami boleh menjadi bangsa yang merdeka. Walaupun saat ini, di situasi saat ini Tuhan, di tengah pandemi COVID-19, tapi tidak mengurangi sukacita kami, bahkan rasa syukur kami Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pemberian diri dan doa juga bagi gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati, bahkan juga untuk gereja ini, sarana yang Tuhan siapkan bagi kami lewat keluarga-keluarga yang terus memberi Tuhan. Kami sungguh bersyukur, dan kami terus membawa Tuhan pergumulan kehidupan kami sebagai juga warga negara Indonesia, bahkan warga dunia ini. Terus kami memohon belas kasihan Tuhan, jamaah Tuhan. Kami manusia ini hanya bisa Tuhan melakukan apa yang bisa kami lakukan. Setiap protokol yang sudah disiapkan, ditetapkan untuk kami ikuti. Tetapi Tuhan, sekali lagi, kalau bukan Tuhan sendiri, bukan karena anugerah, mujizat Tuhan sendiri, maka kami tahu kami tidak akan bisa melewati semua ini. Untuk itu sebagai umat-Mu yang percaya, kami datang di hadapan-Mu memohon belas kasihan Tuhan, untuk boleh Tuhan mengangkat setiap Tuhan Yesus virus yang ada. Lewat juga Tuhan mulai memakai berbagai macam sarana di dunia ini. Tuhan tolong, sehingga kami semua boleh ada di situasi Tuhan yang aman, di dalam kendali Tuhan. Lewat juga pemerintah bangsa negara kami, mulai dari Presiden Tuhan, setiap jajaran yang ada, pemerintah di daerah, di provinsi, bahkan secara khusus di Kota Bitung ini, Tuhan beri hikmat daripada-Mu Tuhan, untuk boleh mengatur Tuhan keberadaan bangsa negara kami ini di tengah situasi pandemi ini. Tuhan, beri hikmat bagi mereka, bahkan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga juga mereka boleh diluputkan dari paparan COVID-19. Mereka boleh terus Tuhan memimpin Tuhan bangsa ini, Sulawesi Utara, bahkan Kota Bitung dengan sungguh-sungguh. Bahkan kami bersyukur juga untuk pemerintah yang mau Tuhan turut ada di tengah-tengah warganya, ada di tengah-tengah jemaat. Secara khusus saat ini kami bersama dengan Wakil Wali Kota Bitung. Terima kasih, Tuhan berkati terus Tuhan di dalam pelayanannya. Tuhan mau memakai dia menjadi alatnya Tuhan di tengah-tengah kota kami ini, Kota Bitung. Berkati dia sehingga dia boleh menjadi alat Tuhan yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan jemaat-Mu ini Tuhan, bahkan pelayanan yang ada di GKRI Agape Bitung, supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Keberadaan kami, walaupun kami masih Tuhan, belum Tuhan sebanyak yang ada Tuhan di gereja-gereja yang lain, tetapi Tuhan kami percaya ketika Tuhan ada, ketika kami mulai bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membangkitkan gereja-Mu ini Tuhan. Kami boleh bercahaya di tengah Tuhan orang-orang sekitar kami. Kami boleh bercahaya di tengah-tengah Kota Bitung ini, boleh menjadi berkat. Pakai kami menjadi alat Tuhan. Pakai kami bukan kepada kami Tuhan, tetapi kepada Engkau Tuhan, supaya nama-Mu dimuliakan, supaya nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sebagai hamba Tuhan, pengurus yang ada juga boleh mengatur pelayanan yang ada dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Berikan perlindungan di dalam nama Yesus bagi kami semua yang hadir saat ini Tuhan, semua jemaat yang ada, tamu undangan yang ada dari COVID-19. Kami terus memohon, kami sudah berusaha semaksimal mungkin menjaga Tuhan, tapi kalau bukan Tuhan sendiri yang melindungi kami, membagari kami bukan apa-apa.
Terima kasih, kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan, dan terus membawa kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menutup doa kami dengan doa Bapa kami akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, dan bebaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menutup rangkaian ibadah kita di saat ini. Saya jemput jemaat sekalian untuk berdiri. Mari sama-sama kita pujikan pujian, segala pujian bagi Tuhan, yang dilanjutkan dengan doksologi. Segala pujian bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan. Hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak menyerahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan. Hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak menyerahkan diri. Kemuliaan hanya kepada Tuhan. Segala pujian, segala pujian, segala pujian bagi Tuhan, bagi Tuhan. Doksologi, doa dan berkat oleh Eva. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, marilah arahkan hatimu pada Tuhan dan pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk saat teduh. Ya, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sangat bersyukur kepada Tuhan. Hamba Tuhan, semua pengurus dan jemaat bersyukur
dan ucapkan sekali lagi selamat datang, selamat beribadah. Terima kasih sudah mengambil bagian di dalam persekutuan Jemaat Gereja Kristus Rahmani Indonesia, dan secara khusus juga bagi Bapak Wakil Wali Kota Bitung, Bapak Maurice Mantiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang ada untuk boleh bersama-sama dengan kami melihat gereja kami yang baru kami mulai saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan terima kasih buat Bapak Evangelis Lani Tumiwa yang boleh berbagi berkat bagi kami semua. Motivasi firman Tuhan yang luar biasa bagi kami semua bersyukur. Puji Tuhan. Dan untuk warta selanjutnya bisa kita lihat di warta yang sudah dibagikan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan untuk acara selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara puncak atau resmi ya, kita akan mendengarkan penyampaian yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Gembala GKRI Agape Bitung, Bapak Evangelis Yani Warongan, sehubungan dengan gereja ini. Ya, mungkin banyak yang belum tahu, kenal, akan dijelaskan. Silahkan. Shalom. Damai di dalam. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kita semua, bahkan terkhusus bagi kami Gereja Kristus Rahmani Indonesia. Memang sebagai informasi, gereja ini masih sangat baru, belum 6 bulan Pak. Dan gereja ini memang untuk di daerah Sulawesi Utara secara khusus memang sedikit jumlah jemaatnya, tapi secara Indonesia ada sekitar lebih dari 500 jemaat di seluruh Indonesia. Dan sinode gereja ini ada di Jakarta. Yang di Bitung baru kami Pak. Nah, tapi doakan ke depan ada 2 atau 3 yang akan kembali lagi untuk berproses menjadi bagian dari pelayanan sinode Jemaat Gereja Kristus Rahmani Indonesia. Nah, secara khusus kami percaya seperti yang disampaikan di khotbah tadi, gereja ini hadir hanya karena kemurahan Allah. Kami tidak pernah berpikir bisa sampai seperti ini, tapi karena anugerah Allah, kemurahan Tuhan, di waktu yang sangat tepat Tuhan menghadirkan gereja ini di tempat ini, di kota Bitung ini, dengan kerinduan, visi, misi, dan sasaran ada di warta. Berpengharapan. Kenapa jemaat berpengharapan? Karena dia memiliki Kristus. Berpengharapan karena ada Kristus, sehingga kerinduan diri ini setiap yang mengambil bagian dalam pelayanan dan berjemaat harus yakin dan percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu yang menjadi, sehingga boleh berpengharapan akan kemuliaan yang kekal bahkan dalam hidup ini. Walaupun situasi sulit menghadapi hidup ini, tapi dikala memiliki Yesus di dalam hidup ini, maka akan kuat menghadapi setiap tantangan hidup yang ada. Kemudian karena memiliki Yesus dan berpengharapan, maka peduli kepada orang lain. Itu berpengharap, berbelas kasihan. Karena kita tahu Yesus juga memintakan untuk melihat orang lain, untuk berbelas kasih kepada mereka. Kemudian yang paling akhirnya itu, semua ini untuk kemuliaan Allah. Sehingga segala pujian hanya bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan misi di sini ada 6 dan 7, doa, firman, penginjilan, pemuritan, pengembalaan, peduli, peribadatan. Dengan sasaran menjangkau mereka yang terhilang dan yang tidak dipedulikan. Dan secara khusus memang karena yang mengawali, yang ambil bagian dalam pelayanan bersama ada 2 boleh katakan, yaitu sehingga gereja ini kalau baca di warta ada Tionghoanya. Sulit mau bilang deh, nanti ada Lausa di sana, boleh sampaikan, boleh tanya-tanya bahasanya. Kemudian ada bahasa Sanyernya, karena kebanyakan juga ada keturunan datang dari Sanyer, sehingga Gaheda Kristus Makendaga Indonesia, yang artinya bahasa Tionghoa dan bahasa Sanyer, Gereja Kristus Rahmani Indonesia. Ya, kami memakai nama Agape supaya berbelas kasih karena kasih Allah dan boleh peduli kepada orang lain. Sinode gereja ini sama dengan gereja-gereja di seluruh dunia, yaitu mengakui bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang besar dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan pemberi hidup manusia. Pengakuan kedua yaitu mengaku bahwa Alkitab adalah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang berotoritas atas umatnya. Dan ketiga, bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia mengaku
pengakuan iman rasuli, dan persekutuan gereja-gereja di seluruh dunia. Jadi saya pikir ini sama dengan gereja-gereja. Ada yang mengaku bahwa Allah Tritunggal, Alkitab, dan juga pengakuan iman rasuli. Nah, sehingga gereja ini juga secara kelembagaan di Departemen Agama sudah terdaftar sejak tahun 1988, nomor 128. Ini resmi sudah ada dan terdaftar di Departemen Agama. Dan dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia terdaftar di Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. Jadi gereja Protestan terdaftar dan juga terdaftar di Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia PGLII. Gereja Protestan dan Gereja Injili, gereja ini ada di bagian tersebut. Jadi itu dengan kerinduan kehadiran kami di Kota Bitung menjadi berkat bagi Kota Bitung ini, bahkan jemaat yang rindu untuk boleh mengalami kasih dan anugerah Tuhan dan memiliki pengharapan bagi kemuliaan Tuhan, sambil untuk boleh menjangkau mereka yang terhilang dan tidak dipedulikan. Ini informasi bagi kita semua. Biarlah kita semua bekerja bersama-sama untuk boleh menjangkau banyak orang bagi Kristus. Dan kerinduan kami ini juga menjadi bagian di Kota Bitung dalam pelayanan untuk menopang pemerintah untuk boleh membangun kota ini dengan untuk kemuliaan Tuhan. Yang kerinduan Pak Wakil Wali Kota yang boleh hadir juga saat ini, kita menopang untuk bersama-sama dengan pemerintah Kota Bitung ini, semua orang memiliki pengharapan untuk menjalani hidup ini dan memuliakan Tuhan. Dan kami mohon Pak Wali Kota untuk boleh memberikan sambutan bagi kita, dan nanti setelah itu boleh membuka secara resmi. Ini ada papan nama gereja, walaupun di dalam nanti kita, supaya pertanda ini bagian dari pelayanan gereja di Kota Bitung ini bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Pak. Yang saya hormati dan kasihi Gembala Evangelis Yani Wurongan, yang kami hormati Evangelis Merlin Mokalo STMA, pengkhotbah kita Kadin Evangelis Landi Tumiwa MTH, pengurus dan jemaat beserta tamu yang hadir. Shalom. Damai di hati. Puji syukur hari ini semua kita terkumpul beribadah kepada Tuhan, dan bersama-sama kita telah mengikuti firman Tuhan yang memberi kekuatan, kemampuan bagi kita, sehingga pada hari ini ada sukacita bagi kita dalam kehidupan ini, bahwa segala sesuatu yang kemudian dimulai daripada firman pasti akhirnya juga akan selalu menyenangkan hati kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang kalau dilihat dari perkembangan situasi kondisi ini, memang ini jadi tantangan bagi kita orang-orang Kristen. Terutama apalagi kemarin saya nonton YouTube, pertentangan, ada perdebatan teologis menyangkut tentang tauhid dan trinitas. Sementara berdebat tauhid dan trinitas di umat Islam dan Kristen, tetapi cukup bagus karena mereka cukup punya kemampuan tahan diri. Tiba-tiba sesama pendeta berdebat, malu kita. Iya, ini kan lawan dengan pihak sebelah untuk meyakinkan mereka. Yang terjadi perdebatan antara pendeta. Nah, ini yang menjadi rupa-rupanya kita butuh satu kelembagaan baru lagi dalam rangka untuk menyatukan visi kita sehubungan dengan kekristenan kita ini. Makin banyak aliran, makin tidak jelas nanti tujuan kita. Tetapi saya dengar tadi Pak Warman sudah menyampaikan, saya paham apa yang kemudian dianut dari ini. Ada yang rupanya sudah keluar terlalu jauh, sampai tinggal doa Bapa kami tidak boleh lagi, karena doa itu disampaikan waktu Tuhan Yesus katanya masih sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Untuk apa lagi kita ucapkan? Itu yang jadi perdebatan di YouTube itu. Jadi Bapak-Bapak, kalau kita ikuti yang seperti itu, kalau kita tidak paham sebaiknya tidak usah ikut saja, karena kadang-kadang itu menyesatkan sendiri kepada kita dan membuat kita tidak yakin akan kepercayaan yang kita anut selama ini. Nah, itulah kemudian kita butuh bimbingan kepada mereka yang sudah jelas, pertama organisasinya, yang kedua jelas
menyangkut tentang misinya, visinya jelas. Tapi jangan seperti yang terjadi itu. Makanya para ustadz tertawa. Kristen ini katanya dia itu percaya Alkitab atau percaya kepada para pengkhotbah. Nah ini yang menjadi, dan itu kelihatan nyata. Walaupun memang kalau kita yang pahami, dia hanya menekankan tentang pengertian tentang Tuhan yang Esa dan 3 fungsi daripada yang terjadi dalam Tuhan dua-dua. Tapi karena mereka berdua saling menggebu-gebu ingin menjelaskan, akhirnya mereka berdua yang berdebat. Bukan berdebat ya Ustaz. Nanti kalau lihat itu, pendeta boleh lihat juga YouTube-nya, tapi kalau umat jangan. Dan boleh ikuti, dan pada akhirnya orang boleh pahami ada satu kesatuan pandangan nanti di antara orang untuk menyangkut itu, agar ketika orang berhadapan dengan mereka yang belum percaya akan jadi percaya. Karena kalau kita berdebat di antara kita sendiri, pada akhirnya tujuan kita sesungguhnya bagaimana supaya Kristus menjadi yang telah menjadi Tuhan itu benar-benar dapat kita siarkan dimanapun kita berada. Karena itu tadi kemarin saya pas dari Pulau Lembe, cuman karena mau mampir sedikit di toko Farlen, tiba-tiba dapat undangan dari ibu kalau boleh hadir tempat ini, saya hadir. Yang namanya pelayanan hari Minggu, apalagi kita memang kalau acara hari Minggu cuma dikhususkan untuk kegiatan pelayanan. Mau acara pemerintahan apapun saya selalu tidak mau, karena saya memang mengkhususkan hari Minggu ini sebagai hari kudus, menjadi bagian daripada patokan kita hidup. Jadi tidak bisa ada acara pemerintahan lainnya, apalagi kalau diundang di ibadah. Karena itu jangan malu dan sungkan untuk kalau mengundang kami, memang sangat tergantung kepada jadwal saja. Sepanjang jadwalnya kosong, kalau hari Minggu kan kita tinggal pilih mau masuk gereja di mana. Yang pokok hari Minggu. Ada umat Muslim juga karena mengundang di hari Minggu, kita minta maaf kita tidak bisa di bawah jam 12. Di bawah jam 12 itu. Tetapi kalau untuk ibadah di gereja, kita tinggal pilih di gereja mana kita beribadah. Jadi agak longgar. Kecuali ada yang mengundang lebih dulu bahwa ada hari ulang tahun jemaat atau hari ulang tahun gereja, nah itu biasanya sudah terjadwal. Kalau cuma ibadah biasa, saya bebas untuk masuk di semua gereja yang ada di Kota Bitung. Kiranya demikian, dan kiranya Gereja Kristus Rahmani Indonesia GKRI ini benar-benar dapat eksis menjadi tempat pelayanan dan sesuai dengan misi dan visi dan misinya akan lebih banyak berbuat baik. Kami rencana memang di kota ini akan buat lembaga diakonia dalam rangka kami untuk menjawab tantangan kita dalam tanggung jawab pelayanan yang holistik. Benar-benar akan lebih berwujud bahwa jemaat akan lebih terasa benar apa yang dimaksud dengan sentuhan kasih dari mereka yang berkelebihan. Karena itu mudah-mudahan lembaga diakonia ini menjadi gabungan kita, dan kemudian pemerintah dalam menjangkau segala sesuatu yang berhubungan dengan kemiskinan akan selalu berkoordinasi dengan pihak gereja atau pihak agama lainnya untuk memudahkan pendataan. Karena biasanya kalau didata oleh Palak dan RT, biasanya itu ada like and dislike. Dan karena itu agak begitu susah. Kalaupun ada umat dari masing-masing jemaatnya belum terdata, para hamba Tuhan dari jemaat tersebut boleh langsung kemudian mengkoreksi datanya di dinas sosial atau di bagian dinas mana yang berhubungan dengan aktivitas kegiatan ini. Sekedar informasi, memang era sekarang ini pemerintah lagi bakar-bakar duit namanya. Ada puluhan triliun memang sengaja dibakar. Tujuannya untuk apa? Menghidupkan kembali agar perputaran ekonomi kita benar-benar akan mulai berjalan dengan baik. Sehingga bagi mereka yang pendapatannya sesuai dengan BPJS Tenaga Kerja, karena itu yang terekod, itu di bawah 5 juta ditambah oleh pemerintah 600.000 selama 4 bulan. Kemudian bagi mereka yang belum benar-benar dapat pekerjaan disalurkan melalui kartu prakerja, juga pendapatannya sekitar 4 jutaan dalam 4 bulan ini untuk menggairahkan kembali ke perekonomian kita. Tapi kita sungguh berbangga karena kemarin Pak Presiden dan sudah Menteri BUMN telah mengumumkan bahwa awal Januari kita sudah mulai dengan bisa menyuntik tentang vaksin COVID-19. Mengembirakan bagi kita Indonesia karena kita negara pertama yang kemudian memulai, walaupun dengan proses
uji klinis yang sudah hampir lengkap. Memang sudah lebih dulu menyuntikkan adalah Rusia, tetapi Rusia belum akhir di uji klinis, dia sudah punya keberanian. Kalau kita Indonesia terakhir dalam kunjungan dari Bapak Erick Thohir di Bio Farma, mereka sudah selesai di uji klinis, sehingga sekarang sudah masuk di proses produksi. Karena ini harus produksi dalam jumlah yang banyak sesuai dengan jumlah penduduk kita, agar kemudian aktivitas kita boleh kembali normal. Bukan lagi new normal, semua normal kembali. Tetapi tetap protokol COVID-19 ini kita jaga bersama-sama. Karena ini sudah menjadi peringatan bagi kita akan pentingnya kita menjaga kesehatan. Karena akibat dari kita tidak menjaga kesehatan secara holistik menyebabkan kita kena wabah ini. Pandemi COVID-19 ini sebagai wabah ini jelas-jelas membuat kita terbuka mata kita semua. Segala sesuatu yang dulunya tidak kita orang Manado bilang pandang enteng, sekarang menjadi realita, ternyata harus kita seriusi dengan baik dan benar. Karena itu kami tentu saja sebagai pemerintah menyampaikan hal ini. Di perubahan terakhir di istilah revisi kelima Permenkes sehubungan dengan COVID-19, mungkin sudah banyak yang mengetahui, menyangkut terutama istilah-istilah yang PDP dan sebagainya, OPD, PDP, OTG hilang semua, tidak ada lagi. Karena bagi mereka yang rapid test dan kemudian reaktif, contoh tanggal 1 itu langsung di karantina mandiri atau isolasi mandiri, dan setelah tanggal 11 tidak ada gejala, dinyatakan selesai. Walaupun kemungkinan tanggal 2 dia ada swab test, hasilnya kemudian diumumkan tanggal 13 positif, nyatakan bahwa virusnya tidak ada lagi. Karena apa? Jangka waktu 10 hari itu di masa dia harus berproses inkubasi dan kemudian dia harus hidup, tidak lagi menunjukkan gejala kepada manusia. Kalau dulu kita yang demikian disebut OTG, orang tanpa gejala, sehingga istilah OTG tidak lagi. Karena itu kami menyampaikan ini agar kepada kita sekalian mampu memahaminya, menceritakan kepada semua orang agar tidak stres, terlebih ketakutan paranoid yang berlebihan, yang pada akhirnya iman kita lupakan. Saudara-saudara, dalam pengalaman kami secara pribadi maupun tugas tanggung jawab di pemerintahan, ternyata iman yang kuat akan mampu memberi hikmat kepada kita untuk apa yang harus kita lakukan, bukan karena imun. Ada banyak orang yang salah kaprah, yang kemudian dia menjaga imunnya saja, pada akhirnya imannya bobrok, hancur, dia terjebak kepada duniawi, bahwa segala sesuatu diberikan Tuhan. Pada akhirnya walaupun imunnya kuat, tapi hatinya tidak gembira karena penuh dengan ketakutan. Padahal dalam Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat. Bagaimana kita mampu mengaplikasikan tentang hati yang gembira adalah obat kalau kita hanya mengandalkan tentang vitamin C, vitamin A, vitamin D, vitamin B, dan lain sebagainya. Kita melupakan bahwa segala vitamin itu adalah akibat anugerah daripada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bagi kita yang percaya, mari kita tetap memperkokoh iman kepercayaan kita, dan hikmat Tuhan akan diberikan sehingga kita tahu memilah mana yang baik, mana yang tidak baik, yang harus kita perlukan di saat era pandemi COVID-19 ini. Kiranya demikian, atas nama pemerintah Kota Bitung, kami menyampaikan selamat kepada jemaat Gereja Kristus Rahmani Indonesia Agape Bitung yang sudah boleh menempati tempat yang ini untuk dijadikan tempat beribadah, memuja, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kiranya selalu diberkati Tuhan, diberi kekuatan untuk seluruh jemaat. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak boleh tetap di tempat, dan karena tempatnya terbatas, saya mengundang hamba-hamba Tuhan yang ada dan mewakili jemaat, keluarga jemaat, diundang dengan kasih keluarga Tatu Kudek Padang yang sudah memfasilitasi tempat ini, dan diwakili oleh Ibu Miske Tatu Kudek Padang. Dipersilahkan Bapak Landi, dan setelah seluruh dibuka akan didoakan oleh Bapak Landi sebagai syukur karena gereja ini memulai pelayanan di Kota Bitung.
gereja ini boleh ada di tengah-tengah kota Bitung. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin Bapak ada penyampaian? Silakan. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, saya Wakil Wali Kota Bitung dengan ini menyampaikan meresmikan dengan resmi Gereja Kristus Rahmani Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Ya, Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dan dipersilakan Bapak Landi untuk mendoakan sekali lagi gereja ini. Mari kita berdoa. Hanya bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu segala puji, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang sudah menolong kami dengan hadirnya pekerjaan Tuhan di Kota Bitung melalui Gereja Kristus Rahmani Indonesia Agape Bitung. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang boleh menolong memampukan Bapak Wakil Wali Kota Bitung secara resmi membuka dan dalam kasih Kristus melanjutkan pelayanan Gereja GKRI Agape Bitung. Bapak kami jemaat-Mu bersyukur. Terima kasih juga buat tempat ini yang dipersembahkan, dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dari keluarga yang sudah menyiapkan dan memberikannya, bahkan sudah merenovasi dan menyiapkan yang sudah dan yang diperlukan dalam gereja ini. Bahkan tangan-tangan yang lain yang sudah dengan rela hati memberi, berkorban untuk kemuliaan Tuhan, sehingga gedung tempat ibadah ini sudah bisa digunakan. Kami berdoa, mata Tuhan, tangan Tuhan yang sungguh peduli, sangat mengasihi dan pasti memberkati tempat ini dan keluarga yang sudah mempersembahkan tempat ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bagi kami jemaat, beri kami semangat supaya kami, apapun keadaan kami, diberi hati untuk memuliakan Tuhan karena kemurahan. Buat Bapak Wakil Wali Kota yang boleh dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan, hari ini boleh hadir bersama jemaat. Kami berdoa, hamba berdoa, kami semua pelayan-pelayan, kami semua undangan, kami semua jemaat topang dalam doa. Berkati Bapak yang kekasih, karuniakan Bapak, Ibu, anak-anak kesehatan yang prima. Akan tutup bungkus perlindungan Allah Bapa di dalam nama Yesus melingkupi Bapak setiap waktu, setiap saat. Ibu, anak-anak, tutup bungkus perlindungan Tuhan menyertai dan memberkati Bapak. Dalam pergumulan nanti, jika Tuhan berkenan, tolonglah Bapak Tuhan dipakai, dipilih menjadi alat-Mu di Kota Bitung. Karena itu berkati segala pergumulan Bapak, pergumulan keluarga, dituntun, dibimbing oleh Tuhan. Kami jemaat GKRI Agape Bitung menopang, mendukung, dan semua kami taruh ke dalam genggaman tangan Tuhan. Karena itu kami serahkan Bapak Maurits Mantiri, istri, anak-anak ke dalam genggaman tangan kasih. Demikian kami semua. Kami sudah berdoa, bersyukur, dan menyerahkan semua hidup kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Boleh sesi foto bersama sebentar? Ya, silakan. Seksi dokumentasi di saya teknik saja.
sebentar. Acara selanjutnya kita akan berpindah tempat ke lantai 2. Kita akan menikmati makan minum bersama dan kita mau bersyukur juga untuk pelayanan ibadah di hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Betapa berkat Tuhan luar biasa bagi kami semua, bagi gereja ini Tuhan. Tuhan yang mengadakan, memulai bersama, dan kami percaya ke depan juga Tuhan yang akan beserta dengan kami semua. Terima kasih juga kami boleh beribadah bersama, memuji menikah nama Tuhan. Biarlah pelayanan ibadah ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi bukan kepada kami Tuhan, tetapi kepada Engkau, nama-Mu yang dimuliakan. Tuhan terima kasih. Biarlah kami semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan diberkati Tuhan. Bahkan untuk persiapan minggu depan, pelayanan yang ada semua yang bertugas, biarlah juga tuntun Tuhan yang memberkati boleh mempersiapkan diri dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Ada Bapak Samuel Tatukude di tanggal 11 Agustus. Terima kasih Tuhan memberkati dia di dalam kehidupan bersama dengan istri, anak-anak yang ada di tengah pelayanan mereka. Tuhan kiranya memberkati di tengah usaha kerja yang ada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, lewat sukacita kami akan menikmati makan dan minum yang sudah disiapkan bersama. Tuhan kiranya sucikan, kuduskan, supaya boleh menjadi berkat bagi tubuh kami. Dan Tuhan berkati dalam setiap percakapan kami, saat juga kami menjaga kondisi kami. Tuhan yang menjaga setiap percakapan kami, Tuhan di meja makan, biar diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jadi persilakan dengan kasih semua Bapak Ibu Saudara, tamu undangan, ya dipersilakan dulu. Tamu-tamu, rekan-rekan kita yang baru pertama kali hadir, silakan untuk ke lantai 2. Memang kondisi